Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Doa 69 ini. Harapan dan impian saya, semoga saudaraku semua yang sedang menonton video Doa 69 ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang beriman, mungkin di antara kita ada yang suka atau sering terbangun dari tidur pada jam 3 sampai dengan 5 pagi. Hal ini seringkali diabaikan oleh sebagian orang. Padahal ini merupakan cara Allah berbicara denganmu. Ketika kita sering terbangun dari tidur di antara jam 3 sampai 5 pagi, kita bisa melakukan sholat tahajud terlebih dahulu sebelum Anda melaksanakan sholat subuh, ngaji ataupun sholat taubat. Sholat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud memiliki keutamaan. Salah satunya yaitu orang yang melakukan sholat tahajud akan diberikan tempat terpuji dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah yang akan mengangkat hamba-Nya yang melaksanakan ibadah sholat tahajud dengan tekun, ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian siklus jam bangun tidur. Yang pertama, bangun jam 10 sampai dengan jam 22 malam. Jika Anda kesulitan tidur pada jam 10 sampai 22 malam, ini merupakan petanda stres, karena ini merupakan jam tidur kebanyakan orang. Jika Anda sulit tidur, itu petanda Anda sedang stres dan khawatir. Sholat hajat bisa sebagai pilihan untuk mengganti atau mengatasi masalah ini. Membaca Al-Quran bisa membawa hati menjadi tentram, sehingga tidur bisa menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Yang kedua, jam 22 malam sampai jam 2 pagi. Jika Anda bangun pada jam 22 malam sampai jam 2 pagi, Anda mengalami kekecewaan emosional, cobalah untuk lebih tenang. Dan yang ketiga, jam 2 sampai jam 4 pagi. Bangun antara jam 2 sampai jam 4 pagi atau tengah malam menunjukkan kemarahan, titik energi terhubung dengan hati. Coba minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Selanjutnya, bangun dari jam 3 sampai jam 5 pagi. Jika Anda terbangun jam 4 sampai jam 5 pagi, tandanya Allah sedang berbicara pada manusia. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan. Jika terbangun di jam ini, itulah mengapa saat sepertiga malam merupakan saat yang tepat untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sepertiga malam, ketika semua orang masih tertidur dan terlelap, rahmat Allah turun. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa manusia, baik berupa doa yang langsung dikabulkan atau diganti dengan yang lebih baik
menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mencobalah bernapas perlahan dan berdoa agar bisa kembali tidur hingga azan subuh berkumandang. Siklus bangun tidur terakhir merupakan jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Jika Anda bangun di jam ini, dipercaya Anda sedang memiliki emosi yang tertahan dari segi ilmiah. Ini pertanda Anda memiliki masalah di usus besar, akan tetapi bisa diatasi dengan meregangkan otot atau pergi ke toilet. Namun, tidak baik bagi muslim bangun setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali, karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki Anda. Ketika kalian sudah selesai melakukan salat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Di antara hal yang makruh menurut para ulama merupakan tidur setelah salat subuh sehingga matahari terbit, karena saat tersebut merupakan saat memanen ghanimah atau saat meraih kebaikan yang banyak. Dulu Jubair melarang anak-anaknya untuk tidur di saat pagi. Sungguh jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di saat pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Sa'ibah dengan sanad yang sahih dari Ibad bin Samit dari Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang terbangun di saat malam lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah aku. Atau dia berdoa, pasti dikabulkan. Jika ia berwudu dan salat, pasti diterima salatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita memiliki banyak rahasia ketika Anda sering terbangun dari tidur, kisaran jam 3 sampai 5 pagi. Ini tandanya Allah memberi rahmat kepadamu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.